Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Supanji selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Di sini saya Indah Yuliana Sintadewi, NPM 1810102070, izin mempresentasikan proposal tugas akhir yang telah saya susun dengan judul Evaluasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pelaksanaan Alokasi Dana Bantuan Desa di Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang pada tahun 2017. Langsung saja bab yang pertama, pendahuluan. Di sini ada latar belakang yang saya ambil terkait pengelolaan keuangan daerah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk penatausahaan keuangan daerah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008. Keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah di Indonesia telah banyak mengalami perubahan seiring dengan semangat reformasi manajemen keuangan pemerintah untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang saya tulis, maka identifikasi permasalahan yang terjadi adalah evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah pada pelaksanaan alokasi dana bantuan desa di Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang yang memperhatikan standar dan pedoman yang ditetapkan. Fokus masalah dan pertanyaan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis memfokuskan masalah dalam penelitian ini adalah evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah di Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran. Berdasarkan identifikasi di atas, pertanyaan penelitian adalah bagaimana evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah di Desa Sumberarum. Selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, untuk memudahkan dalam penyelesaian permasalahan yang menjadi dasar penulisan ini, maka rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana kesesuaian pengelolaan keuangan daerah di Desa Sumberarum dengan pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Kemudian yang kedua, bagaimana proses pengelolaan keuangan daerah di Desa Sumberarum dengan pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Berdasarkan pernyataan penelitian di atas, tujuan yang ingin dicapai oleh saya dalam penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui kesesuaian pengelolaan keuangan daerah di Desa Sumberarum apakah sudah sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan. Kemudian yang kedua, mengetahui proses pengelolaan keuangan daerah di Desa Sumberarum apakah sesuai dengan standar dan pedoman yang telah ditetapkan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian mengenai evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Kecamatan Tempuran ini, manfaat teoritisnya memperluas pengetahuan penulis dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah terkait kesesuaian dan prosesnya sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan. Yang kedua, manfaat praktisnya bagi kantor daerah di Desa Sumberarum sebagai sumbangan pemikiran untuk melakukan penyempurnaan kinerja keuangan serta menjadi pertimbangan dan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Kemudian bagi fakultas, sebagai rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk menambah referensi khususnya mengenai kinerja pengelolaan keuangan daerah dalam menyusun tugas akhir melalui media ruang baca Fakultas Ekonomi Universitas Tidar. Bagi penulis sendiri, untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terhadap masalah yang diteliti mengenai aspek yang berhubungan dengan evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian berikutnya yang lebih relevan. Kemudian saya akan masuk pada bab yang kedua, terkait landasan teori. Di sini saya mengambil beberapa kajian pustaka. Yang pertama, saya ambil menurut Si Jabat tahun 2013
bahwa kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintahan daerah yang diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kemudian ada menurut Sumarjo tahun 2010, kinerja keuangan pemerintah daerah adalah luaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kualitas dan kuantitas yang terukur. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian, menurut Syamsi tahun 1986, ya saya ambil di tahun yang agak lampau, kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerah dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintahan pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam penggunaan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini ada kerangka penelitian. Pengelolaan keuangan berkaitan dengan kinerja aparat pemerintah daerah, di mana semakin rendah tingkat kinerja aparat, maka semakin tidak baik pula pengelolaan keuangannya. Begitu pula sebaliknya. Pengelolaan keuangan adalah hal yang sangat penting dikarenakan dapat mengurangi masalah tentang keuangan yang bisa terjadi. Salah satu caranya adalah dengan paham akan aturan dan memperbaiki kinerja terkait alokasi dana, di mana menganalisis pembelajaran pengelolaan keuangan dari tahapan daerah. Cara menganalisis pengelolaan keuangan di tingkat daerah harus mampu mengidentifikasi permasalahan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, saya merumuskan kerangka pemikiran dalam peta konsep sebagai berikut. Ada kinerja aparat, saya asumsikan sebagai X, pada pengelolaan keuangan yang saya asumsikan sebagai Y. Kemudian saya akan masuk ke bab yang selanjutnya, bab 3 terkait metode penelitian. Di sini ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah pada Desa Sumberarum, Kecamatan Tempuran. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kemudian ada sumber data penelitian. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data diperoleh. Penulis menggunakan sumber data sekunder, maka dalam melakukan pengumpulan datanya, penulis memperoleh laporan keuangan yang telah dipublikasi dengan cara mengakses pada website resmi Kecamatan Tempuran. Kemudian yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, dokumentasi. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan buku-buku tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Margono 1997 di halaman 187. Kemudian yang kedua ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepustakaan seperti koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Kemudian, saya juga mengambil teknik observasi, di mana suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu, menurut Arifin tahun 2011. Kemudian yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah statistik deskriptif.
dengan menganalisis laporan keuangan di Kecamatan Tempuran. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu data sehingga memberikan informasi yang berguna, menurut Walpole 1995. Statistik deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi, menurut Sugiono tahun 2017. Demikian presentasi proposal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.